wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi mengenai detik-detik proklamasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anita Dewi, absen 4. Nama saya Samantha, absen 32. Nama saya Nasyal Salsabila, absen 23. Nama saya Maka Rafael Toding, absen 14. Saya Peter Sofian, absen. Saya Muhammad Anggit dari absen 16. Saya Arjuna Arifinara, absen 6. Selanjutnya, mari kita saksikan video presentasi dari kami. Sejarah teks proklamasi. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, yang membuat golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, terjadi perbedaan pendapat dengan golongan tua yang ingin menunggu keputusan Jepang. Hal ini memicu peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta diculik untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Setelah negosiasi, mereka kembali ke Jakarta dan mulai menyusun teks proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, Jakarta Pusat. Pembahasan berlangsung di ruang makan dengan sebuah meja bundar pada pemuda yang menunggu di luar seperti Chauro Saleh, Adam Malik, dan Soekarni, menginginkan teks proklamasi yang tegas dan keras. Namun, menurut Sayuti Melik, pada malam itu tidak ada seorang pun dari pihak Jepang yang terlibat langsung dalam penyusunan naskah. Soekarno meminta Hatta untuk menyusun teks karena dianggap memiliki bahasa yang baik. Hatta mengambil kalimat pertama dari alinea ketiga, draft pembukaan UUD 1945. Ahmad Soebarjo mengklaim bahwa dialah yang mengusulkan kalimat, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Sementara itu, Nishijima, seorang perwira Jepang, mengaku berperan dalam membuat naskah lebih lunak dengan menambahkan kata pemindahan kekuasaan, agar sekutu tidak marah. Belakangan, pemerintah Belanda menuduh naskah proklamasi sebagai buatan Jepang karena mencantumkan tahun 2605 menurut kalender Jepang, alih-alih 1945, namun proklamasi tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah proklamasi selesai disusun, proses penandatanganan dilakukan. Awalnya, para pemuda mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah tersebut sebagai bentuk kebersamaan. Namun, Soekarno dan Hatta memutuskan bahwa hanya mereka berdua yang akan menandatangani sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Selanjutnya, penyegelan radio RRI oleh Jepang. Tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan lantang di hadapan rakyat yang hadir menyaksikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut disusun oleh Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta yang kemudian diketik oleh Suyati Melik. Peristiwa ini menjadi titik awal kemerdekaan Indonesia dan menandai perjuangan bangsa dalam merebut kedaulatan dari penjajah. Proklamasi ini juga menginspirasi rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai perjuangan setelahnya. Kabar proklamasi disebarkan melalui berbagai cara, termasuk siaran radio. Radio Hosokyoko, kini Radio Republik Indonesia atau RRI, berperan penting dalam penyiaran berita ini. Berita proklamasi sampai ke Bandung melalui telegram ke kantor berita Domei. Sakti Alamsyah, Sam Amir, dan Darja melakukan penyiaran secara berulang sehingga dunia mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Berkat keberhasilan tersebut, Sekutu mengetahui bahwa Hindia Belanda telah lepas dari masa penjajahan Belanda dan telah berubah menjadi Republik Indonesia. Jepang marah ketika menyadari bahwa berita tentang dibacakannya teks proklamasi telah sampai ke luar negeri, terutama negara sekutu, sehingga Jepang terus berupaya menghancurkan segala hal yang menyangkut dengan kemerdekaan Indonesia. Namun, hal tersebut tidak menghentikan para pemuda Indonesia untuk terus menyebarkan berita dan bergembira atas kemerdekaan Indonesia. Menurut beberapa sumber, gedung yang pernah studio Radio Hosokyoko itu kini telah berubah menjadi kawasan industri di Bandung dan sempat berpindah-pindah kepemilikan.
Tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan lantang di hadapan rakyat yang hadir menyaksikan di Jalan Pengasahan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut disusun Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pemilihan lokasi upacara. Awalnya, proklamasi direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikadah, yaitu sebuah lokasi luas yang memungkinkan banyak rakyat berkumpul dan juga menyaksikan langsung pembacaan proklamasi. Namun, karena kekhawatiran akan intervensi Jepang yang masih memiliki kekuatan militer di Indonesia, rencana tersebut dibatalkan. Sebagai gantinya, dipilih kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sebagai lokasi upacara. Pemilihan rumah Soekarno sebagai tempat pembacaan proklamasi dilakukan demi alasan keamanan, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak Jepang ataupun sekutu. Selain itu, dengan mengadakan upacara di rumah pribadi, acara dapat berlangsung lebih tenang tanpa perlu persiapan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pemilihan petugas upacara. Upacara proklamasi dilakukan dengan sederhana namun hikmat. Tidak ada panitia resmi yang ditunjuk sebelumnya, sehingga pemilihan petugas dilakukan secara spontan. Latif Henry Ningrat dan juga Suhut ditunjuk untuk mengibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Soekarno. Mereka bertugas memastikan bahwa bendera berkibar dengan baik sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Karena tidak ada persiapan resmi seperti upacara-upacara besar pada masa kini, tugas masing-masing peserta upacara ditentukan secara cepat dan juga sederhana. Meskipun demikian, para tokoh dan rakyat yang hadir tetap mengikuti prosesi dengan penuh penghormatan, menyadari betapa pentingnya momen tersebut bagi bangsa Indonesia. Keputusan spontan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan juga gotong royong yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan. Pengibaran pertama, upacara pembacaan teks proklamasi dilakukan secara sederhana namun penuh makna. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi dengan suara tegas, diikuti oleh Bung Hatta yang mendampingi di sisinya. Para hadirin mendengarkan dengan penuh hikmat, menyadari bahwa momen tersebut menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Sementara hadirin yang terdiri dari para tokoh-tokoh nasional dan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada mikrofon atau pengeras suara, sehingga suara Soekarno hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di dekatnya. Meskipun demikian, suasana tetap hikmat dan sakral. Para peserta upacara merasa terharu dan bangga menyaksikan pengibaran bendera yang menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi. Setelah upacara proklamasi, kabar kemerdekaan segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat Indonesia menyambut proklamasi dengan penuh antusiasme dan semangat juang yang tinggi. Di berbagai daerah, masyarakat mengadakan rapat akbar dan mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan. Di Jakarta, ribuan orang berkumpul di lapangan Ikadah untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap pemerintah yang baru terbentuk. Para pemuda juga bergerak cepat untuk menyebarkan berita kemerdekaan melalui berbagai cara, termasuk selembaran surat kabar dan siaran radio yang berhasil direbut dari Jepang. Bahkan di beberapa daerah,
Rakyat mulai mengambil alih kantor-kantor pemerintah dan aset-aset yang sebelumnya dikuasai oleh penjajah. Sambutan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh antusias, bangga, dan memberikan dukungan penuh. Sambutan ini merupakan cerminan dari semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Bentuk sambutan rakyat menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan dengan berbagai cara, mengibarkan bendera merah putih, mengikuti rapat raksasa di lapangan IKADA, mematuhi imbauan pemerintah untuk mematuhi kebijaksanaan, patuh, dan disiplin. Sambutan dunia internasional. Yang pertama ada Mesir. Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia dengan mengirim Konsul Jenderal Muhammad Abdul Mu'im ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947 untuk menyampaikan dukungan dari Liga Arab. Mesir secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1947, diikuti penandatanganan perjanjian persahabatan pada 10 Juni 1947. Dukungan Mesir mempengaruhi negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Faktor utama dukungan ini adalah ikatan keagamaan dan persaudaraan. Sebelum pengakuan resmi, rakyat Mesir sudah menunjukkan solidaritas melalui media, partai politik, dan demonstrasi mahasiswa. Sebelumnya, pada 22 Maret 1946, Mesir telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto setelah memastikan Indonesia tidak lagi terikat dengan Belanda. Dukungan ini menjadi langkah penting dalam diplomasi Indonesia. Yang kedua ada India. India menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Pengakuan ini disampaikan oleh Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada 2 September 1946. Pertama, diplomasi beras oleh Sultan Syahrir. Pada April 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir menawarkan bantuan 500 ton beras kepada India yang tengah dilanda kelaparan. Tawaran ini tidak hanya membantu India secara langsung, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di mata internasional, menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerjasama global, meskipun sedang menghadapi blokade ekonomi oleh Belanda. Yang kedua, ada Konferensi New Delhi 1949. Menanggapi agresi militer Belanda II, pada Desember 1948, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru menginisiasi Konferensi New Delhi pada Januari 1949. Konferensi ini mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika untuk membahas situasi Indonesia. Hasilnya, konferensi mendesak Belanda untuk yang pertama adalah mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menarik pasukan Belanda dari seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1950. Dukungan India melalui diplomasi dan forum internasional berperan penting dalam mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, semangat perjuangan rakyat Indonesia tetap teguh dalam mempertahankan kemerdekaan. Melalui perlawanan fisik dan strategi diplomasi, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai negara dan akhirnya memperoleh kedaulatan penuh pada 27 Desember 1949. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga melalui upaya politik dan diplomasi yang cerdas. Sebagai generasi penerus, kita harus terus menghargai dan menjaga kemerdekaan ini dengan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.